Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami Titos Minoritas. Semoga kita diberi kesehatan selalu dan diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Halaman 1. Halaman 70 sik, ya. Mendapat kedudukan wali al-kutub, ya. Dengan buka nanti halaman 70. Jadi Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad itu salah seorang kawan dekat Al-Habib Abdullah berkata, aku pernah mendengar Al-Habib Abdullah berkata, ana sahibu waqti walaysa li munaziun wa man naza'ani fi adzabtuhu daubanal milhi fil ma'. Aku adalah wali kutub di masaku. Tidak ada seorang pun yang menandingi aku. Siapapun yang menandingi aku dalam wali kutub, maka ia akan aku lebur sebagaimana meleburnya garam di dalam air. Iki sing ngendika Habib Abdullah dhewe, itu aku weh. Diajar, ayo belajar supaya tambah ajar. Ayo baca halaman 71 sekarang, 70 tadi nggih. Nahnu ala bisatin yawaddu aqwamun annahu yutwa wala yutwa illa bifaqdina minad dunia. Artinya, kami berada di atas permadani wali kutub yang diinginkan orang banyak untuk dilipat, padahal permadani itu tidak akan terlipat sebelum kami wafat. Jadi sandunya itu gak ono sing madani Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad yang buta itu. Percaya jenengan? Diajar percaya? Nek percaya serasa belajar. Nahwu, sorab, mustolah, ulum tafsir gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Ilmu mantek, ma'ani, badik bayan, balagonya gak ada gunanya. Lanjut. Selanjutnya Habib Abdullah berkata, nahnu, nah ini pasti akan ngeles lagu. Itu kan bukan karya dari Habib. Mengenal lebih dekat Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, kisah hidup, tutur kata, dan tarekatnya. Yang nulis adalah Haji Yunus Ali Al-Muhdor. Alawi sama saja. Ya, diambil dari intisari kitab-kitab Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad ini sama. Nahnu linnasi kasyamsi man fataha babahu asobahu minha biqadri ma fataha. Artinya, kami bagi manusia itu bagai matahari. Siapapun yang membuka pintunya, maka ia akan mendapat sinar matahari sebesar pintu yang terbuka. Ayo, misalkan ini bahasa Korenah, misalkan bahasa wali kutub, guys, jadi pahami bisa kok. Nah, misalkan anda syamsun, anda badrun, anda nurun fauqa nuri, anda nah itu bisa diterjemah, ya, bahasa-bahasa seperti itu dengan pemahaman pujian kepada Rasulullah bisa. Tetapi kalau ini bukan berisi perumpamaan yang hanya sekedar pujian, tapi perumpamaan yang menggiring pengikutnya, ya, pembacanya untuk hulu berlebihan. Ya. Terus berikutnya, mana begitu ashab Rasulullah illa ala suhbah walau adraknahu lakunna min asbaqihim. Keutamaan kami tidak kurang dari keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hanya saja mereka pernah menjadi sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kami menjadi sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kami termasuk dari golongan mereka. Dulu, yes, ajaran wajah dia lah. Jangan ngeles lagi, jangan ngeles lagi. Sudah saya bagikan. Ya. Pak Ahmad Man, semua mereka sama saja. Mereka mendukung sesama mereka untuk membawa manusia ke jalan yang fatal. Nggih, Pak Ahmad Man, nggih, faktanya begitu. Nggih. Berdasarkan kebencian loh. Kita berdasarkan data dan fakta. Nggih. Jadi tidak berdasarkan kebencian. Bukan, saya tetap berada di tengah. Gus Abbas kalau salah, saya salahkan. Tapi dalam hal ini Gus Abbas benar. Karena menyampaikan berdasarkan kitab yang beliau baca pada waktu ceramahnya, ya. Lah, diajar Ubaidillah ini janjani benar mengutip kitab hikam supaya tidak jadi fitnahan, ya. Tapi
salahnya dia alasannya adalah forum tertutup. Didukung oleh Gus Ba. Lah Gus Ba nggak belajar ini. Gus Ba pengumuman. Gus Ba Udin Nur Salim, mohon maaf nih, masalah kealiman lebih alim jenengan. Tapi dalam hal kitab ini jenengan belum pegang. Kitab-kitab karya Ba'alawi yang dulu tidak bisa masuk ke Indonesia, jenengan belum pegang. Gus D.A.J. Ubaidillah ini sudah ada yang beliau pegang, tapi menyembunyikan kebenaran. Ini hampir sama seperti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Insyaallah. Nggih. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insyaallah. Nah, itu ditulis terus-teruskan ya, summun bukmun umyun fahum. Yarjiun. Yaitu hidayah itu belum tentu menyertai orang yang cerdas, pinter saja. D.A.J. Ubaidillah ini saya akui cerdas. Nek ngomong tas-tas pinter. Tapi hidayah itu belum. Ya semoga sajalah melalui pertemuan ini. Wong Gus Nur saja sudah mulai membuka diri kok ya. Menjumpai habaib Ba'alawi yang merampas istri orang, malai dan lain sebagainya. Tapi sayangnya Gus Nur ini masih menghujat Abah Haji Roma Irama. Ya karena belum dapat hidayah. Kalau dapat hidayah, ya mestinya akan memiliki rasa rahmah. Pak Alam sekitar, gimana kabarnya kambing yang diikut mi'rajkan kayak ini? D.A.J. Ubaidillah ini, Pak Alam sekitar, Pak Alam Sekar ya, itu nggak mempelajari, dikira ini kiasi dari mi'raji as-sholah mi'rajul mu'min misalkan gitu. Dikira mimpi misalnya. Enggak, yang mi'raj itu tidak hanya Al-Faqihil Muqaddam saja. Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini juga mi'raj, dibelah dadanya, dibersihkan di masjid Al-Hujairah sana, di masjid Ba'alawi ya, langsung diterbangkan menuju Sidratul Muntaha. Karena di Sidratul Muntaha itu indah Jannatul Ma'wa. Jadi ada yang numpak kambing ya, sampai apal jalannya. Nah, itu bagaimana? Coba dipikir bareng. Itu bukan kiasan, bukan kiasan. Berikutnya halaman 72. Kitab ini masih. Nahnu mulukul ardi was samai wa ana saifun mujarradun bila ghamtin wa ana ni'matul makfurah. Artinya kami adalah penguasa bumi dan langit. Aku adalah pedang yang terhunus tanpa sarung dan aku adalah karunia yang terbungkus. Ngomong apa? Sultanul Aulia sekalipun itu nggak sebegininya itu. Nggak ada. Kalau D.A.J. Ubaidillah ini mau mempelajari kitab-kitab karya Ba'alawi ketika ada kawannya yang melihat di ruangan kamarnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu pena itu terbang-terbang sendiri dan menulis. Terbang-terbang sendiri menulis. Lah ketika kepergok itu langsung semaput disuruh pergi. Sing nulis kitab Risalatul Mu'awanah itu sapa? Sing nulis kitab Masaikul Diniyah itu sapa? Golek jin. Ya. Atau mungkin ya itu tadilah gurunya, simpatisannya, sesama klannya mengarang kitab tetapi disandarkan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya kan sering menyampaikan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu diplokoto. Seharusnya beliau itu tidak seperti yang tertulis ini. Saya kurang yakin lah kalau beliau berkata beliau orang baik sebenarnya. Tapi karena sudah tiada, maka kebaikannya itu dimanfaatkan oleh orang-orang terdekatnya. Nanti suatu saat misalkan Habib Rizik Syihab atau Dik Rizik Syihab itu meninggal dunia, saya akan mengarang cerita. Saya pernah di SMS sama Dik Muhammad Rizik Syihab bahwa saya termasuk waliullah. Ini buktinya tulisan. Saya tulis tangan sendiri. Pada hari ini, jam ini ya, di sini Habib Muhammad Rizik Syihab berpesan kepada kami bahwa teguh-teguhlah kamu berjuang di jalan ilahi, ya, luruskan Ba'alawi misalnya. Saya sekarang diri kan bisa wong itu tergantung aku. Seketika saya pergi Dik Rizik Syihab. Lalu dia sudah mati.
Siapa yang bisa dimintai klarifikasi? Ya nggak bisa. Sama seperti Syed Murtadho Az-Zabidi, nggak bisa. Kita harus mencari referensi literasi manuskripnya. Kitab Ar-Raddul Jalil itu tidak pernah ditemukan manuskripnya. Nanti 100 tahun yang akan datang akan dikarang kitab lagi yang disandarkan kepada seorang Syed Murtadho Az-Zabidi, bahwa Syed Murtadho Az-Zabidi mengisbat nasabah Alawi pada abad 13 Hijri. Pasti akan begitu. Kitabnya ada. Kalau abad ini tidak ada yang meluruskannya, berbahaya, berbahaya. Kami adalah penguasa bumi dan langit, jadi kalian itu ngontrak semua. Ini yang ngomong siapa? Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang Rotib Al-Haddadnya jenengan baca wahai mukibin setiap saat, yang saya sudah melarangnya. Jangan dibaca. Kalau membacanya monggo, tapi tawasulnya jangan ke Ahmad Al-Muhajir, Faqihul Muqaddam, Muhammad Abdullah bin Ali Al-Haddad, jangan. Ke Imam Ahmad Ar-Rifai saja. Okay. Dan Aulia Utis'ah saja. Nah, itu baru boleh. Okay. Jadi gitu. Jangan baca sendiri. Jangan baca sendiri. Ini semua bisa memahami, gampang ya. Ada terjemahan bahasa Indonesianya. Tidak hanya ini saja, ngeri. Kalau kita buka semua katanya, diajar Abdullah ini pelajari semua. Ya sudah, Risatul Mu'amanah sudah saya kaji di pesantren waktu masih kecil. Nah, saya ikut diniyah sudah khatam berkali-kali saya. Lanjutkan belum baca diwan ini. Diwan itu kumpulan dari syair-syair Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga. Termasuk diantaranya mengeklaim bahwa Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri itu ada. Nah ini Mithlu Zainil Abidin. Nah ini Kam Imam Bibak Daru Kholafu. Padahal ini karya dari Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Diklaim di dalam kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad ini. Apa pura-pura diajar Abdillah nggak ngerti? Kita ini sudah beredar di mana-mana. Oh, itu tertutup, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, ilmu kok ditutup-tutupi. Katimul ilmi mal'un. Orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknati kok. Nah ini. Kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatum bidha'urifu wa bihadzal wasfi qad wusifu min qadimi dahri wa zamani, sampai Mithlu Zainil Abidin Ali wa Ibnil Baqir dan terusnya sampai Ahlul Baitul Mustafa Tuhuri. Ini semua diklaim. Yang punya syair ini adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya nggak yakin Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sebenarnya orang baik. Yang tidak baik itu orang yang ada di sekitarnya dan murid-muridnya itu loh. Yaitu di Plokoto. Coba diajar. Kalau jenengan nggak punya kitab ini, tak kasih, datang ke sini. Tulis halaman jenengan. Saya kasih kitab ini. Kitab Ar-Raddul Jalil itu saya kasihkan ke ulama-ulama kok. Ya, manuskrip As-Sulub juga saya kasihkan kok. Ulin Wakiringan tolol lele lah ini. Ulin Wakiringan itu orang asli Duku Seti, Pati janjane. Tapi atine sehatos. Koyok watu. Hidayah iku angel ketemu. Ya aslinya dulu itu Cemani Kiringan channelnya. Sekarang menjadi Ulin Nuha Kiringan ya. Gayanya adu pitik itu loh. Cemani. Pitik-pitikan itu loh ya. Tapi gaya bicaranya, intonasi sama seperti gurunya. Guru kencing berdiri, murid kencing tambah lari cepat. Orang lari tok, berlari cepat. Sama. Jadi, ayo dek, Cemani Kiringan, Ulin Dua Kiringan, salah. Ayo gila, baca ini. Habib pujaanmu, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu ngaku-ngaku syair qasidah milik Syekh Abdurrahman Ad-Daibai diakui miliknya. Jenengan terima apa enggak? Nah, jenengan enggak terima berarti masih sehat. Baca kitab-kitab karya Ba'alawi atas permintaan dari Di'ajir Ubaidillah ini tadi. Ya, enggak usah bulet-bulet. Wah, ini termasuk apa ya, kalam khusus. Wah, enggak usah. Uang ini kitab disebarkan kok. Kalam khusus apa? Sama ini di Cemani Kiringan. Jenengan download, kalau nggak bisa melalui link di bawah video kita, minta
ke admin kita, ada nomor admin di channel kita. Kita terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Bahayanya nanti nomor WA atau HP kita disadap oleh mereka. Nah itu bahayanya di Pak Rudi Indrif Kibin biasanya ngopi udut. Nah nggak apa-apa, ngopi udut itu kan halal. Pak Ahmad Saleh, cuman itu kalau orang itu gimana ya? Pati, podo patine, Pak Rizky Aldo Pati nggih, Pati mana nggih? Istrinya Aidit itu dari Pati nggak salah ya? Iya ya. Istrinya DN Aidit itu dari Pati kalau nggak salah. Jadi Pati bagian selatan itu ada namanya Desa Berati ya, itu Kecamatan Kayen kan. Itu ada di hutan jati itu makam yang masih belum disempurnakan sampai sekarang itu. Jadi dulu di Pati Kidul, Purwodadi, Blora itu basis dulu. Basis itu. Pak nggih. Paling halu ulama Martapura takut sama Dajjal 2 yang ngaku duriah Rasulullah yang berkeliaran pakai ban Vespa di atas kepala. Nggih, tapi kadang-kadang kita ini nggih pernah kan ada profesor lulusan pesantren itu yang mengusulkan supaya pesantren-pesantren itu diupdate lah pemahamannya. Banyak pesantren jutaan santri nggak bisa maju mengikuti perkembangan zaman itu. Kadang-kadang kita ini sesalkan ya. Beras kencur, Pati yang cerdas lingkungan kajen yi, Duku Seti masih primitif. Oh nggih. Saya dulu tuh nyantri di Mbah Muhammadun Pondowan itu ya. Oh, saya kajen itu apal ya. Jangan apa ya kira saya nggak paham Pati ya. Margoyoso Pati, tapi di Kidul itu juga ada. Dulu itu Romo Kiai Haji Zuhdi Abdul Manan itu juga punya pesantren Rodotu Tolibin namanya, madrasahnya Miftahul Ulum. Oh, saya paham guys, dekatnya Syekh Janggung Kelandoh. Jadi Pati itu sebenarnya bagus ya, cuma ya kadang-kadang masih belum terbuka. Pak Abu Sofyan, matur suwun jazakallahu khairid dunya wal akhirah jazaan wafiron abada. Nggih matur suwun, terima kasih, syukron katsir. Pak Ahmad Gufroni, saya sebenarnya sangat menunggu ada kumandang perang secara resmi agar sah untuk membunuh pengkhianat bangsa. Jangan. Kalau masalah ini saya lemah. Karena sesama saudara. Nggih, sesama saudara. Kasihan kemarin itu sebenarnya nggih, kasus di Pemalang itu sangat kita sesalkan karena sama-sama umat Islam. Dilihat oleh non muslim itu podo islami, podo sholati, podo nabini, tukaran itu memalukan sebenarnya, memalukan. Tapi dinasihati kok malah nantang-nantang, ya, dan yang megelno juga. Nantang-nantang megelno juga. Apa meneh? Ada berita terbaru ya. Dek Husen Pak Akil Tuban itu nantang-nantang mau ngasih hadiah 1 miliar sama mobil Alphard-nya. Aduh. Siapkan 65 miliar plus 65 mobil Alphard. Saya akan buktikan. Ini akan segera ditangani oleh BWLS Jatim, Tuban, dan Surabaya. Harus ada di hadapan notaris, ya, resminya. Nggih. Alam sekitar Karomah kopiah terbang bahar. Kopiah terbang itu kan ya sebuah kehinaan sebenarnya. Nggih. Wong kopiah itu kan tempatnya di atas, dijatuhkan ke bawah itu berarti kan penghinaan, dihinakan oleh angin. Nggih. Bu Alida, biarin aja Kiai, Alphardnya Husen hilang. Harus ada hitam di atas putih, nanti dia akan lari nanti kalau kita tuntut. Ya harus ada perjanjian. Saya bisa dapat 60 miliar itu.